Halo guys, aku Jenny Febria dengan NIM 1122 10880 ingin sama-sama belajar tentang efek pendapatan tetap. Apa sih yang dimaksud dengan efek pendapatan tetap? Pendapatan tetap itu sendiri adalah sejenis investasi. Investasi alias aset yang dibeli untuk disimpan sebagai aset itu sendiri di masa depan, yang membayar investor sejumlah bunga tetap hingga bunganya jatuh tempo. Ketika jatuh tempo, jumlah pokok awal yang diinvestasikan harus dilunasi. Nah, salah satu dari pendapatan tetap itu jenisnya ada obligasi. Nanti aku bakal jelasin setelah slide selanjutnya. Obligasi sendiri itu merupakan surat utang. Surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Dalam karakteristik obligasi itu ada 4, nilai nominal, kupon, jatuh tempo, dan penerbit. Sedangkan jenis-jenis obligasi itu dapat dilihat dari 2 cara, dilihat dari pembayaran bunga dan berdasarkan nominalnya. Jika dilihat dari pembayaran bunga, ada 4, zero coupon bonds, fixed coupon bonds, dan floating coupon bonds. Kalau dilihat dari nominalnya itu ada obligasi konvensional dan obligasi retail. Sedangkan jenis-jenis obligasinya itu ada convertible bond, multi-capital bond, dan corporate bond. Nah, kakak-kakak, teman-temanku, obligasi itu sebenarnya mempunyai keuntungan loh. Ada 4 keuntungan yang sudah aku rekap nih. Pertama itu tingkat bunga obligasi itu bersifat konsisten, jadi dia nggak naik turun. Yang kedua itu pemegang obligasi dapat memperkirakan pendapatan yang akan diterima. Yang ketiga, investasi obligasi dapat pula melindungi resiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. Obligasi juga dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrumen aktiva lainnya. Jadi keuntungannya banyak banget. Pasti di balik kelebihan ada kekurangan nih. Kekurangan dari obligasi itu sendiri yang pertama tingkat bunga. Yang kedua, obligasi merupakan instrumen keuangan yang sangat konservatif. Yang ketiga, tingkat likuidasi obligasi rendah. Ada risiko penarikan juga sama risiko kecurangannya dari obligasi itu sendiri. Obligasi bertujuan untuk mendapatkan dana segar demi berjalannya usaha. Kalau buat di negara itu, obligasi sendiri itu tujuannya itu memandang obligasi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai sebagian defisit anggaran belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang bisa kita sebut itu APBN. Ya, segitu dulu ya penjelasan pembelajaran. Kita sama-sama belajar aja. Terima kasih banyak ya Kak sudah mau menonton penjelasan dari aku. Nanti kita lanjut lagi kalau ada tugas kuliah lagi. Terima kasih.